Flashback. Tepat 10 tahun yang lalu saat diadakannya acara pernikahan putri bungsu keluarga Rahardian di sebuah pulau milik mereka, Bumi, anak kedua pewaris kerajaan bisnis keluarga itu pun memilih menarik dirinya dari riuh keramaian usai pesta. Bocah 8 tahun yang senang menggambar dan mewarnai bersama adik perempuan itu kini berada di gazebo dekat kolam renang yang langsung menghadap ke laut lepas. Matanya fokus pada gambar yang sedang ia buat dengan pensil hitamnya. Di dekatnya sudah berserakan berbagai krayon dengan puluhan warna yang berbeda-beda. Senyum tersungging di bibir kecilnya saat sebuah kubah masjid selesai ia gambar. "Kak, lagi apa?" tanya Melisa yang sedari tadi panik mencari anak kembar keduanya itu. "Mama," sahutnya dengan senyum lebar. "Mama cari-cari taunya di sini." Bumi terkekeh, lalu melanjutkan lagi kegiatan mewarnainya. "Kenapa nggak di kamar? Ini mau hujan," ucap Melisa sambil mengusap kepala setengah. "Ada kakak, nanti gambar aku disobek lagi," sautnya kesal jika mengingat ulah kakaknya yang selalu mengganggu. "Kakak itu cuma iseng, maafin ya kalau kakak buat salah," pinta Melisa. Membagi kasih sayang dan perhatian, apalagi pengertian untuk ketiga anaknya memang sangat sulit dia lakukan. Apalagi ketiganya memiliki karakter sifat yang jauh berbeda. Tapi untuk Bumi, yang selalu pengertian dan mengalah untuk ibu tiga anak itu tidak terlalu dibuat pusing. "Iya mah," jawab setengah santai. "Mau mama bantu?" tawar Melisa. Anak itu menoleh lalu tersenyum. Garis bibirnya begitu mirip dengan papanya. "Udah mau selesai mah," ucapnya, lalu kembali mewarnai. "Masjidnya bagus, kakak lihat di mana?" tanya Melisa. Entah kenapa, gambar itu terasa begitu lain di matanya. Meski dia sangat sering menemani sang anak menggambar berbagai jenis bangunan. "Nggak lihat dari mana-mana, ada di sini," jawab Bumi yang lalu menempelkan tangannya di dada. "Kakak suka sama masjid yang kemarin kita datangi pas Anti menikah. Lalu kakak buat yang lebih bagus dan lebih luas," katanya begitu polos. "Oh, jadi kakak senang sama masjidnya opa. Pantas aja, kemarin gak mau buru-buru pulang," goda Melisa sambil mencubit pipi kanan putra kebanggaannya yang tidak pernah banyak bicara kecuali dengannya. Bumi yang lahir 3 menit setelah kakaknya itu memang tidak begitu suka keramaian. Dia cukup melakukan apapun sendiri jika dia mampu. Mempunyai ambisi yang luar biasa saat ia menginginkan sesuatu, dan pastinya dia sulit melepas apa yang sudah ada dalam genggamannya. Jadi jangan salah jika dia akan memilih menghindar untuk cari aman daripada miliknya diusik orang lain. "Kakak suka, tapi itu terlalu sempit," kekehnya kemudian. "Karena itu hanya masjid untuk keluarga di sini, Kak. Masjid opa yang lainnya dikotakan banyak dan besar-besar," jawab Melisa. Anak itu menganggukkan kepalanya. Dia pandangi lagi gambarnya dengan seksama sembari tersenyum manis. "Kita masuk yuk, takut hujan," ajak Melisa kepada setengah karena angin mulai terasa kencang. "Ayo." Bocah itu langsung merapikan lagi peralatan gambarnya, memasukkan semua pensil dan krayon pada tempatnya masing-masing. "Kakak akan tunjukkan gambar masjid ini ke papa mah," ucapnya sambil berjalan bergandengan tangan dengan sang mama. "Tentu, papa akan semakin bangga kepadamu." Melisa dan Bumi langsung masuk ke dalam kamar. Ada Reza yang sedang duduk bersandar di punggung ranjang dengan sebuah laptop di pahanya. "Papa?" Reza yang tahu anaknya datang menghampiri tentu langsung menutup layar laptopnya lalu merentangkan kedua tangannya. "Naganya papa dari mana sih? Tadi kakak Ai nangis. Nangis loh, katanya kakak hilang," tanya Reza saat anak keduanya itu sudah duduk di atas pangkuannya. "Kakak habis gambar, Pak," jawabnya sangat menggemaskan. "Gambar apa?" "Masjid untuk hari pernikahanku nanti." Semua berjalan seperti biasa, tidak ada yang berubah sama sekali dalam hubungan keduanya. Bumi yang sibuk dengan kuliah dan perusahaan kecilnya, begitupun dengan Kahyangan yang sibuk juga dengan kuliah dan aktivitas lainnya di luar.
Hampir 1 tahun bersama, hubungan mereka masih tidak jelas arahnya. Bumi yang tidak pernah memaksa dan Kahyangan yang tidak pernah mau ambil pusing dengan perbedaan mereka. Semuanya bagai air yang mengalir, namun tidak tahu akan bermuara kemana. Selepas pertemuan dengan komikus yang akan diterbitkan karyanya oleh perusahaan Bumi, pemuda itu langsung meluncur menjemput sang kekasih di sebuah rumah singgah di pinggiran kota. Rasa cintanya semakin bertambah karena memang Kahyangan memiliki hati yang baik. Dia lebih memilih membantu orang lain dibanding keluar bersama teman seusianya. Tin, bunyi klakson tentu mengagetkan Kahyangan yang sedang duduk di kursi plastik. Dia yang sedang memainkan ponselnya sambil menunduk, tentu tidak sadar dengan kedatangan sang kekasih. Kahyangan langsung tersenyum saat melihat Bumi sudah menurunkan kaca mobil mewahnya. Gadis itu pun bergegas menghampirinya. "Maaf," ucapnya pada Bumi. "Serius banget? Alex ngajak aku buat ibadah di gereja baru." Jelas Yayang apa adanya. Dia memang sedang bertukar pesan dengan teman masa kecil sekaligus tetangganya itu. "Alex lagi? Senang banget sih dia ngajakin kamu." Sungut Bumi mulai uring-uringan saat sang kekasih selalu menyebut nama pria lain. "Dia cuma ajak aku ibadah. Selain itu gak pernah, sayang," jawab Kahyangan. Rasa sabarnya kembali diuji saat Bumi sedang merasa cemburu. "Iya, ibadah saja masing-masing. Ngapain sih ngajakin kamu terus? Kamu kan udah punya gereja sendiri," timbal Bumi yang terus saja mengoceh. "Dia baru ajak, aku pun belum bilang iya. Cukup ibadah karena Tuhan, jangan karena ikut-ikutan dia. Paham?" tegas Bumi. Bumi yang sadar ada yang lain dari sikap Alex pada kekasihnya itu tentu membuat ia semakin menjaga Kahyangan dari pria manapun yang hendak masuk ke dalam hubungan mereka. Alex memang hanya bisa mendekati Kahyangan saat mereka beribadah bersama. Di sanalah pria itu akan mengambil celah untuk masuk ke dalam hati gadis yang sedari remaja menjadi incarannya. "Aku lapar, kita makan dulu ya," pinta Yayang mencoba mengalihkan obrolan. Bumi hanya mengangguk lalu menyalakan mesin mobilnya. Dia fokus pada jalan di depannya menuju restoran milik keluarganya. Mobil berhenti di area parkir. Semua karyawan yang tahu akan kedatangannya langsung bersiap di depan utama. Jika air selalu ramah kepada siapapun, tentu berbeda dengan Bumi yang akan bersikap dingin sulit untuk didekati. Dia cukup mengangguk saat orang lain menyapanya. Keduanya duduk di ruangan privat seperti biasa. "Aku ke musola sebentar," pamit Bumi setelah melihat jam di pergelangan tangannya. "Iya, doakan aku ya," Kakak Kahyangan menggoda. "Tentu, nama kamu selalu menjadi satu-satunya yang aku sebut, sayang," ujar Bumi sambil mengusap kepala gadisnya itu. Kahyangan tersenyum manis sambil terus menatap punggung pemuda yang semakin hari semakin menarik hatinya untuk terus jatuh cinta. Makanan yang terhidang di atas meja sungguh menggugah selera Kahyangan yang memang sudah sangat lapar. Tapi dia rela menahannya demi menunggu Bumi yang sedang melakukan kewajibannya. "Yang?" panggilnya saat gadis itu lagi-lagi fokus pada layar benda pipinya. Iya, udah selesai," seru Kahyangan yang sempat terkejut. "Siapa lagi sih? Alex lagi?" "Iya, aku cuma balas pesannya buat bilang kalau aku nggak bisa ikut dia, aku akan tetap ibadah di gereja aku seperti biasa," jawab Kahyangan jujur. Gadis itu tidak pernah bisa menyembunyikan apapun dari kekasihnya, meski akhirnya harus berujung pertengkaran kecil. "Jangan terlalu dekat dengannya. Aku terlalu cemburu kepadanya karena kalian sama," dari Bumi. "Bagaimana bisa aku mencintai orang lain jika tulusnya cintamu tidak pernah aku dapat dari pria manapun? Meskipun itu ada, tapi rasanya gak akan pernah sama." Usai makan malam, keduanya memilih untuk pulang. Setelah mampir ke rumah utama untuk menjenguk Opa yang sedang sakit, kesehatan Tuan Besar Hardian itu akhir-akhir ini seringkali kambuh meski tidak harus sampai masuk rumah sakit. "Opa sakit apa lagi?" tanya Yayang saat keduanya sudah masuk ke dalam mobil, karena senyatnya baru 3 minggu kemarin ia menjenguk Opa bersama Cahaya.
Biasalah, namanya udah berumur, jawabnya sambil terus fokus pada jalan di depannya. Gak apa-apa, kita datang malam-malam begini. Aku takut ganggu istirahat Opa, ucap Yayang setelah melihat jam di pergelangan tangannya. Kita justru penyemangatnya Opa, yang sayang, jawabnya sambil tersenyum membuat hati gadis itu menghangat. Tapi gak lama ya, aku kuliah pagi besok, pintanya. Siap Tuan Putri. Bumi terus melanjutkan kereta besi mewahnya itu menuju rumah utama. Bangunan megah bagai istana itu banyak menyimpan kenangan masa kecilnya. Rumah yang tidak pernah berubah meski dihuni sedari Reza masih anak-anak dan nyatanya kini sudah diwariskan kepada langit, anak angkat keluarganya. Mobil masuk ke dalam garasi setelah melewati pagar hitam yang menjulang tinggi mengelilingi rumah tersebut. Yuk turun, ajak Bumi setelah melepas seatbelt. Pasangan berbeda umur dan keyakinan itu pun langsung turun dan masuk ke dalam rumah utama. Rasa hangat kekeluargaan bisa dirasakan siapapun yang datang. Itu karenanya Kayangan kadang merasa betah berada di sini. Opa di mana? Tanya Bumi pada satu pelayan yang datang menyambut mereka. Ada dalam kamarnya, Tuan, jawabnya sambil menunduk. Bumi yang masih menggenggam tangan kekasihnya itu langsung masuk ke dalam kamar Opa yang memang berada di lantai bawah. Tok tok tok. Bumi mengetuk pintu berwarna coklat itu dengan pelan. Kedatangannya bersama dengan Kayangan memang sudah diketahui karena Opa lah yang meminta keduanya berkunjung. Ceklek. Pintu langsung dibuka oleh Oma, wanita baya yang masih terlihat cantik meski rambutnya nyaris putih semua. Akhirnya kalian datang juga. Opa sudah belasan kali menanyakan kalian, ucapnya dengan senyum khas keibuan. Maaf, kami makan dulu tadi, jawab Bumi. Setelah berpelukan dan saling bertanya kabar, keduanya pun langsung menghampiri Opa yang terbaring di tempat tidurnya. Mata sendunya tertutup dengan dengkuran halus yang keluar dari mulutnya. Opa udah tidur ya, Oma? Tanya Bumi saat sudah berdiri di tepi ranjang. Sepertinya iya, padahal tadi baru saja menanyakan kalian, jawab Oma. Ya sudah, kita keluar saja ya, takut ganggu, ucap Kayangan yang takut pria bayi itu terbangun. Bumi hanya mengangguk. Melihat wajah Opa yang begitu tenang, tentu dia pun tidak tega jika harus mengganggu. Ketiganya kini keluar dari kamar menuju ruang tamu. Ada yang mau Opa bicarakan dengan kalian, ucap Oma setelah menarik napasnya dalam-dalam. Ada apa? Ada masalah kah? Tanya Bumi penasaran. Tidak sayang, kekeh Oma yang merasa gemas melihat wajah panik cucu kebanggaannya itu. Lalu apa? Gak biasanya Opa mau ngomong serius sama kita? Tanyanya lagi yang sudah mulai resah. Dia sedang mencoba menolak pikiran buruknya, apalagi saat gadis cantiknya itu mulai mengeratkan genggamannya. Jika kalian memang benar berjodoh, Opa ingin melihat kalian menikah secepatnya. Dek. Oma tahu kan? Lirih Bumi. Dia kemudian mendesak kesal. Tahu, kami tahu dan sangat paham dengan hubungan kalian, ucap Oma lagi. Dia pun merasa serba salah mengutarakan keinginan sang suami yang mungkin ini permintaan terakhirnya. Aku belum cerita apapun ke Mama,